Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Ad-darsus sabi' wa thalathun, pelajaran ke-37 fil isti'adzat, pada perlindungan-perlindungan yang diajarkan Nabi kepada umat. Artinya kita ini Nabi ada melajari kita ini berlindung dari apa-apa, dari mana-mana nang kita disuruh minta perlindungan lawan Allah Ta'ala. Rawa Syaikhani, meriwayatkan Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ujar Nabi, ta'awwadhu billahi, ta'awwadhu, berlindunglah kalian, billahi, dengan Allah, min jahdil bala, dari kesusahan bala bencana. Arti kesusahan bala itu bala nang di luar batas kemampuan kita untuk menyandangnya. Itu tanda Allah Ta'ala tuh kada sayang lawan kita. Nafsu diri kita ini kada sanggup menerima bala. Itu disebut jahdil bala. Bala itu menyusahkan kita. Bukan hanya susahnya di dunia, lapah menyandang bala itu, tapi di akhirat pun kita susah. Kita dapat siksa karena diri kita kada bisa menerima bala yang merupakan takdir Tuhan. Jadi kalaupun kita kena bala, tapi bala yang disebut al-bala syiarus salihin, bala itu syiarnya orang-orang saleh. Nah, kalau bala yang merupakan syiarnya orang saleh, kita senang menerima itu. Apapun bentuknya, kalau Allah memberi kita bala yang merupakan syiarus salihin, itu bentuk kasih sayang Tuhan lawan kita. Dan apabila Allah sayang lawan kita, diujinya kita dengan macam-macam bala, Allah akan memberikan di hati kita kesabaran untuk menerima bala itu. Karena bala itu merupakan syiar orang-orang saleh. Syiar orang-orang saleh itu artinya tanda orang saleh itu. Orang ini disayangi Tuhan, diberi Tuhan bala, maka bala itu bisa berfungsi sebagai peninggi derajat, atau yang kedua penghapus dosa. Adapun yang disebut jahdil bala, kesusahan bala, ini yang ketiga, bala yang merupakan hukuman, bala bencana yang menjadi hukuman. Karena kebanyakan dosa sudah akhirnya dihukum orang. Nah
kita berlindung daripada bala nang jenis ini. Dan Rasulullah yang melajari kita, ta'awwadzu billah, berlindunglah kalian dengan Allah, min jahdil bala, daripada kesusahan bala. Wadarki syaqa, yang kedua, Rasulullah menyuruh kita untuk berlindung daripada memperdapati celaka. Memperdapati celaka. Celaka yang paling bersengatan adalah su'ul khatimah. Celaka yang paling bersengatan adalah su'ul khatimah. Itu celaka nang sudah. Ketika orang su'ul khatimah, itu celaka benar sudah. Celaka benar sudah. Berlindung kepada Allah daripada itu. Amun neraka itu jelas sudah, orang-orang celaka di neraka dah. Jelas saya sudah. Tapi ini nah, sebelum itu nah nang di dunia ini apa? Diperdapati oleh celaka itu apa? Ya su'ul khatimah itu masuk ke sini. Masuk ke sini nah. Awal kecelakaan sudah itu. Bila mati su'ul khatimah, selesai sudah. Amal seorang kada berfungsi. Amal orang lain pun nang dihadiahkan kepada seorang pun kada ada gunanya lagi. Seorang beramal, sembahyang, puasa, tapi mati su'ul khatimah kada ada manfaatnya. Anak seorang, keluarga seorang menghadiahi tahlil, bacaan dan macam-macam, kada ada gunanya juga. Wasu'il qadha, dan jahat takdir. Wasu'il qadha dan jahat takdir. Jahat takdir ini ketika diri kita kada bisa menerima takdir Tuhan itu. Takdir Tuhan itu asalnya baik kalau lah. Semuaan baik karena timbul dari Tuhan yang Maha Penyayang. Timbulnya, datangnya dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu. Tapi bila nafsu kita, diri kita kada bisa menerima takdir, kada bisa menerima takdir, kada bisa menyikapi takdir itu, yang jadi jahat tadi. Kayak garing tuh, baik itu sebenarnya karena takdir Tuhan yang Maha Penyayang. Berarti Tuhan tuh sayang lawan kita, menakdirkan kita garing dah. Saya kira dosa kita dihapusnya, saya kira kita jangan lagi menggawi maksiat. Dan selama garing tuh kan kita ada kau menggawi maksiat tuh. Tuhan menghalangi digaringakannya kita. Nah itu tanda sidin sayang. Tapi kita kada bisa menyikapi itu. Garing, bakal kasah, sangkal, kada ridha. Nah, inilah yang disebut su'il qadha. Jahat takdir. Jadi jahatnya takdir itu timbul dari diri kita nang kada bisa menyikapi takdir Tuhan itu. Wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh. Dan syamatatil a'da, kegembiraan musuh.
Warawa Muslimun an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan Imam Muslim daripada Zaid bin Arqam. Nah, kalau syamatatil a'da itu maksudnya musuh-musuh itu gembira melihat kita. Apa yuk? Bila kita karena musibah, orang yang memusuhi kita pasti gembira. Bila kita gagal dalam apa yang kita rencanakan, tahu musuh pasti gembira. Bila kita susah, musuh kita pasti gembira. Bila kita kena bencana, musuh kita tahu, maka mereka akan gembira. Nah, jadi artinya kita berlindung kepada Allah dari kegembiraan musuh, ya berlindung daripada ini tadi. Berlindung dari bencana, berlindung dari kesusahan, berlindung dari kegagalan. Yang mana perkara-perkara itu bila musuh-musuh kita tahu, mereka akan gembira. Nah, itu maksud syamatatil a'dan itu. Warawa Muslimun an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dia, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, minal ajzi, daripada lemah, wal kasali, malas, wal bukhli, pamalar, wal harami, katuhaan, wa azabil qabri, dan azab kubur. Nabi minta perlindungan dengan Allah daripada ajas, lemah dalam berbuat baik, lemah segala-galanya. Ini bila lemahnya apa ada nyaman. Ini kalau jadi lemah segala-galanya ini. Tokoniha, iyalah. Orang main bal tuh lama lintuhut, gimana main bal? Ini kisah main bal aja ini. Orang bertinju, nah anak tinju, nah lama sekali hantam KO. Nah, jadi main bal tuh bila lama ada kawa ada, bertinju bila lama ada kawa juga. Orang olahraga lari maraton, bila lama hendak lari, lama lintut, lumpuh, kalah langsung. Orang kawin bang, matinya sekira jangan lama berlindung lawan Allah Ta'ala daripada lamah tadi. Wal kasali, dan malas. Pamalar nih penyakit nang berat ya. Bila sudah kulir, kita merasakan kalau bila kulir belajar, kulir mutalaah, kulir beribadat, lah. Pada kulir itu kada baik ada tuh. Orang kulir itu lakas mati. Bila ada percaya, ikan benyalam di banyu kulir timbul. Wal bukhli, pemalar. Al bakhil aduullah walau kana abida. Orang pemalar itu musuh Allah sekalipun ahli ibadah. Sekalipun ahli ibadah. Wal harami, dan haram. Haram itu apa? Haram itu katuhaan. Wal harami, dan katuhaan. Tuha. Bahaman sawat tuha, apalagi sawat lali. Kasihan.
Tuh orang tuha tuh. Orang tuha benar tuh. Walaupun kada lali tetap menyusahkan apa nang banyak nang haram ini. Kenapa? Nya ketuhaan soalnya garing. Sabatuk-batuk sidin. Anak nang susah. Kenapa Nabi berlindung daripada haram ini? Karena di akhir zaman ini sudah ketahuan Nabi. Nabi malah jari kita berlindung jangan sampai kita nikah tuhaan umur nang menyusahkan keluarga. Kasihan inya jadi durhaka. Kasihan inya jadi durhaka. Apalagi nang sampai lali. Ya nang kisahkan semalam tuh. Kuitan yalah. Kuitan garing asal lawas garing datang anu dia kok minta akan banyu segera lekas mati. Ya Allah, sudah guru dibacakan surah Yasin tetap ka disimatian noma asa kalawasan kuitan garing mau menggaduh. Tapi inilah bisa minggu pang mudahan panjang umur nang kuitan itu asian. Ay sampai betakon kaulah pesantren bung ini diundang saking kipayah. Hanya minta akan banyu, yakin jagarin mati nang mama dalam hatiku mudahan panjang umur sidin dan hendak mendoakan mati orang. Seorang mendoakan mati musia seorang. Ayo. Ada kabupurunan nang anak ini juga. Kada supan laginya. An aden itu tuh kada nang kisah orang, kisah nang bahari. Ini aku seorang nama alamnya diinta akan orang nang anak minta akan banyu sagen kuitannya segera mati. Apa? Mudahan doaku kada kabul ya Allah. Kada kabul lamun ibar ada tadu aju segera lakas mati, tapi kada ada aku doakan mati. Aku mendoakan segera kuitan sidin sigar. Dan sigar tapi aku berenah aja pang kisah bakari pun aja muntongnya nah aja. Ada manusia nang kayak itulah. Nah, jadi itu jadi pelajaran lawan kita aja. Jadi pelajaran lawan kita. Kita nih baik minta perlindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita nih ke satu titik nangaran haram nih. Nangaran haram nih. Katuhaan. Wa azabil qabri, dan aku berlindung dengan engkau wahai Tuhan daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkan akan jiwaku taqwaha, sifat takwanya. Bila kita punya jiwa, punya nafsu takwa, maka nafsu nang takwa ini kada akan wani maksiat. Wa zakkiha, bersihkanlah, sucikanlah nafsuku daripada dosa dan kesalahan. Kalaupun nafsu kita ni katuju menggawi maksiat sehingga banyak dosa, minta suciakan lawan Tuhan. Wa zakkiha, sucikan nafsu daripada dosa-dosa itu. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik orang yang mensucikan akan nafsu. Anta waliyuha, engkaulah waliyuha yang maurusinya, wa maulaha, dan patuanan dari si nafsu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak khusyuk.
Wa min nafsin la tashba'u, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diperkenankan baginya. Nah, inilah isti'adzat, perlindungan. Artinya Nabi minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara itu. Nabi itu sebenarnya pasti sudah dihindarkan Tuhan, dilindungi Tuhan daripada perkara-perkara itu. Tapi kenapa Nabi tetap minta perlindungan? Nabi malah jari kita umat sidin. Nabi malah jari kita umat sidin ini nih. Kita umat sidin nih. Dilajari sidin. Dilajari agar minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara tersebut. Kemudian ad-darsu tsamin wa tsalasun fid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Sayyiduna al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sayyiduna al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah olehmu wahai sekalian saudara-saudaraku. Inilah keberkahan daripada membaca kitab Abdullah bin Alawi al-Haddad, seorang wali kutub. Bila kita membaca kitab sidin, kita akan dianggap dangsanak sidin. Dan insya Allah kita akan selalu diperhatikan sidin dari dunia sampai akhirat. Yassaranallahu wa iyyakum lil yusra. Yassarana, mudah-mudahan memudahkan akan kita oleh Allah. Wa iyyakum, dan akan kalian, lil yusra, bagi surga. Yusra artinya surga. Wa jannabana, jannaba, wa jannaba, dan mudah-mudahan menjauhkan Allah na akan kita al usra, neraka. Usra asal arti kesulitan, maksudnya neraka. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan mudah-mudahan maampuni Allah bagi kita fil akhirati wal ula, pada akhirat dan pada dunia. Anna syahra ramadhana syahrun azimul qadri. Anna syahra ramadhana, bahwasanya bulan Ramadhan. Sesudah kita membahas masalah sembahyang, semalam berzakat, masuk kepada masalah puasa. Bahwasanya bulan Ramadhan syahrun, yaitu satu bulan. Azimul qadri, yang besar kemuliaannya. Wal manzilati, besar kedudukannya. Indallahi wa inda rasulihi, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Wahwa, bermula dia Ramadhan, sayyidus syuhur, pemimpin sekalian bulan.
Faradallahu siyamahu 'alal muslimin. Mewajibkan Allah siyamahu akan puasanya Ramadan. 'Alal muslimin, atas kaum muslimin. Wa katabahu 'alaihim, dan telah menetapkan Allah akan puasa Ramadan 'alaihim, atas kaum muslimin. Sudah ketetapan Allah nih tuh. Hendak seorang lah hendak malawan hamba siapa seorang nek malawan Tuhan. Jadi puasa Ramadan itu merupakan puasa yang diwajibkan Allah dan sudah ditetapkan Allah. Ini ada bulan puasa tak kaji ilmu nang apakah bulan puasa mengawah. Ada berpuasaan sembahyang tamat, puasa tamat. Harat pada Nabi itu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyamu, telah ditetapkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Umat-umat terdahulu ada juga kewajiban berpuasa. Nah, diwajibkan berpuasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada juga mengatakan la'alla itu kalau Allah berfirman kalimat la'alla itu pasti. Artinya bila kita melaksanakan puasa pasti kalian akan menjadi orang yang takwa. Asal puasanya itu sesuai nang diajarkan oleh Rasulullah. Kayak apa puasanya Rasulullah kita turuti, maka kita akan menjadi manusia yang bertakwa. A'ni, maksudku syahra Ramadan, bulan Ramadan. Artinya diwajibkan berpuasa itu pada bulan Ramadan. Anzalallahu kitabahu, di bulan Ramadan itu pula Allah menurunkan kitabnya. Wa ja'ala min layalihi, Allah jadikan dari malam-malam Ramadan Lailatul Qadri, malam Qadar. Allati hiya, yang bermula malam Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Wal alfu syahrin, bermula 1000 bulan. Aktsaru, lebih, min 83 sanatan, dari 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Fata'ammal, maka pikirkan oleh kamu hisab dzalik, perhitungan itu. Berumur garang kita sampai 83 tahun. Berumur garang. Itu pikirkan itu. Jadi tampulu ada Lailatul Qadar, jangan disia-siakan kita beribadat di malam-malam Ramadan cagaran. Mudahan kita panjang umur berdapat Ramadan. Jadi jangan disia-siakan Ramadan bila berdapat. Kita ini kada tahu berdapatkah kadakah bulan Ramadan. Ada tahu tapi mudahan berdapat. Nah, bila berdapat berarti kita ini dapat anugerah Tuhan. Jangan disia-siakan. Wa tafakkar fi nafsika, dan renungkanlah oleh kamu pada diri kamu. Ayya lailatin, apa jua malam. Hadhihi lailah, ini malam. Apa jua malam. Hadhihi lailah, ini malam. Malam Qadar maksudnya. Malam nah penggerang nih ini nah. Mati begitu mulianya benar. Ayya lailati hadhihi lailati. Beda dapat itu. Ayya lailati hadhihi lailah, apa jua malam, ini malam.
malam qadar maksudnya. Allati sarat indallahi khaira, yang jadilah ini malam di sisi Allah khaira, sepaling baik, wa afdala, sepaling utama, min hadhil muddati thawilati, daripada ini masa yang begitu panjang. Masa yang begitu panjang 83 tahun. Kita aja belum tentu berumur 83 tahun. Tapi satu malam daripada Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun kita beribadat itu. Semalaman aja kita beribadat di malam Qadar itu. Berarti malam nang apa itulah mulianya di sisi Allah Ta'ala. Lalu kita asa hendak lalu tuh bertamuan Lailatul Qadar tuh. Orang yang beribadat mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan pasti berdapat Lailatul Qadar. Perkara ini melihat tanda-tandanya itu tasara Allah. Perkara ini tahu atau kada pada malam itu Lailatul Qadar ada jadi masalah. Nang tahu kadakah bahwa malam itu Lailatul Qadar tetap dapat manfaat, dapat fadilat. Ibadahnya pada malam itu lebih baik daripada 83 tahun ini beribadat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Quran itu bayyinatin, dan menjelaskan kepada manusia, minal huda, daripada petunjuk kebenaran, wal furqan, dan sebagai furqan, pemisah antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Itu Al-Quran. Thumma qala subhanahu, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Quran fi lailatul qadr, pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah engkau apa itu lailatul qadar? Terus sambungannya kan, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu adalah malam yang terlebih baik dari 1000 bulan. Jadi bulan puasa ini begitu agung, sampai di situ ada Lailatul Qadar, sampai di situ ada turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar, sebagian dari Lauhil Mahfuz ke satu tempat di langit pertama yang bernama Baitul Izzah. Kalau Baitul Ma'mur itu di langit ke-7. Kalau Baitul Izzah itu langit pertama. Nah, jadi Quran turun di malam Lailatul Qadar tuh. Di malam Lailatul Qadar, Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sebagian. Kemudian dari Baitul Izzah, Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi itu pertama-tama pada malam Ramadan juga, yaitu 17 Ramadan. Disebut Nuzulul Quran. Nah itu awal turun. 17 Ramadan. Selama 23 tahun. Fa'arrafana subhanah, maka mengenalkan akan kita subhanahu oleh Allah subhanah, annahu bahwasanya Allah anzalal qur'ana fi Ramadan, telah menurunkan Quran itu pada bulan Ramadan. Thumma innahu, kemudian bahwasanya Allah anzalahu, menurunkan Quran fi lailatul qadri, pada malam qadar, minhu, daripada hadratnya, alal khusus,
secara khusus. Wa hadzal inzalu, ini penurunan Al-Qur'an, minal lauhil mahfudzi, dari lauhil mahfudz, ila baitil izzati, ke baitil izzah, minas sama'i dunya, di langit pertama. Ilal baitil izzah, ila baitil izzah, ke satu tempat namanya baitil izzah. Minas sama'i dunya, di langit pertama andaknya. Nuzil al-Qur'anu, diturunkan Al-Qur'an, jumlatan wahidatan, sekaligus, sabigian, minal lauhi, daripada lauhil mahfuz, ila baitil izzati, ke baitil izzah nang di langit pertama tadi. Wa nazala bihi Jibrilu, turun dengan Qur'an itu Jibril, bi amrillahi, dengan perintah Allah, ala rasulihi, atas utusannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mufarraqan, dipisah-pisah, bi nahwi 23 sanatan, pada seumpama 23 tahun. Wahia muddatul wahyi, itulah masa wahyu, ila Rasulillah, kepada baginda Nabi. Idh auhallahu ilaih, karena auha, mewahyukan Allah, ilaihi, kepada baginda Nabi, wahwa ibnu arba'ina sanatan, Nabi itu ibnu arba'ina sanatan, berumur 40 tahun. Mulai umur 40 turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qubidha alaihi salatu wassalam, dan diwafatkan baginda Nabi, an 63 sanatan, berumur 63 tahun. Jadi umur 40 Nabi diturun wahyu pertama. Wafat umur 63 tahun, berarti masa turun wahyu kepada Nabi itu 23 tahun. Kadzalika qala al-ulama'ul muhaqqiqun minas salafi wal khalaf, seperti itulah mengata ulama-ulama yang muhakkik, yang mantap keilmuannya, minas salaf, daripada ulama-ulama terdahulu, wal khalaf, dan ulama-ulama pengganti. Salaf itu 500 tahun ke bawah, nang abad 100, 200, 300, 400, 500, itu salaf. Imam Syafi'i termasuk ulama salaf, ulama nang terdahulu. Ulama-ulama nang terdahulu. Imam Ghazali di abad 5 itu pun termasuk ulama salaf. Nah, tapi kalau sudah nang 600, 700, 800 itu ulama khalaf. Di antaranya Imam Nawawi, ulama khalaf. Imam Suyuti, ulama khalaf. Salaf asal arti nang terdahulu. Khalaf asal arti nang pengganti. Kemudian Fadhailu Syahri Ramadan, pasal selanjutnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Malam Ahad kena bawa kitab Mukhtarah Hadis dan kitab fikih lah. Kitab fikih nang Taqriratus Sadidah. Jadi kitab Mukhtarah Hadis kita baca terus setiap malam. Saya kira lakas tamat. Jadi insyaallah kalau sudah tamat ini, pagi setiap habis subuh kitab penggantinya ini kita baca insyaallah kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu hadis yang masalah hadis fikih. Jadi mulai kayak apa Nabi istinja, kayak apa Nabi berwudu, kayak apa Nabi sembahyang mulai takbir sidin, ruku sidin itu. Dan maghribnya kitab Azkarun Nawawi, azkar. Ini murah aja kita punya tuh, azkar tuh ada nang 40-an. Tergantung ikam memilih kitab tuh. Kitab tuh tergantung ikam aja, bila hendak nang murah ada aja, bila hendak nang larang ada juga. Tergantung cetakannya. Bila cetakan dalam negeri murah, bila cetakan luar negeri larang. Tapi santri ini hendak nang luar negeri terus juga. Lalu larang
Pada kitab murah-murah aja, kitab tuh azkar tuh ada nang 40, ada nang 80, ada nang 300 sebiji. Dasar ikam aja. Bujur-bujur pada lan kuitan. Tapi aku madahi thamanu syira'il kutub yarja' ila asyarati adhaf. Duit nang sagan nukar kitab itu akan kembali kepada ampunnya 10 kali lipat. Jadi bepadah jen kuitan bah nukar kitab ini bah nukar kitab. Insyaallah behikam nyaman mencariakan duitnya. Kayaknya nang kegantiannya 10 kali lipat pada nang dijulung sidin. Azkar itu kitab nang bagus disimpan di rumah sebagai syarat rumah. Bahkan ujar ulama bi'iddar wasytaril azkar. Jual rumah asal ikam kawan nukar azkar. Kayak apalagi itu. Jual rumah asal ikam berisi azkar. Jadi nang bisa kadang baca kitab bila berisi azkar di rumah berkah rumah tuh. Apalagi nang ada waktu ada belajaran biar kada bisa nah. Padahal kata orang mana nang dibaca berkah aja. Karena azkar itu dikarang oleh seorang wali yang begitu warak, begitu apik, sampai-sampai karena sidin takutan kalau sidin nang ini artinya ibadah sidin berkurang, kecintaan Allah Ta'ala berkurang, sampai pengarang ini sidin menghindari kawin. Sidin meninggal bujang. Imam Nawawi yang pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang azkar, sidin meninggal bujang. Kada hendak takuni orang apa pian kada kawin, ujar sidin. Mautul ilmi baina fakhidhail mar'ah. Matinya ilmu antara dua paha bebinian. Takutan aku di sidin itu. Daripada apiknya tuh. Mandangar ulama nang saikong Imam Suyuti pada Imam Nawawi itu sejaman nih Imam Suyuti nih. Oh jadi Imam Nawawi guru arti itu Imam Nawawi itu ada anak bebini sidin. Kenapa? Karena dia sidin matinya ilmu antara dua paha bebinian, antara dua salangkangan bebinian. Nah itu. Oh jadi sidin gitu kah Imam Nawawi? Amun aku kada jadi Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti apa? Hayatul ilmi baina fakhidhail mar'ah. Hidupnya ilmu antara dua paha bebinian. Ya nama orang kitab Jami'us Sagir tuh Imam Suyuti itu juga tokoh-tokoh nih. Jadi jisi aku nih bila sekuler mengarang kitab bebini aku bisa banget pulang. Jadi ini bujuk kisahkan ini bujur ini kan nang. Jadi tergantung sisi pandang aja. Tergantung sisi pandang. Ikam hana umpat Imam Nawawi kah mati bujang? Bujur-bujur nah. Atau hana umpat Imam Suyuti? Cara ikam aja. Ada aja pegangan. Ada aja pegangan. Tapi amun beretaan hendak jadi kayak Imam Nawawi, kasihan bebinian. Misalnya para santri beretaan aku hendak kayak Imam Nawawi, mati bujang beretaan. Cagaran merana santriwati. Al-Fatihah.